ayyuhal ikhwatul kiram, khatib mengajak kita bersama mengkaji liqa'ullah wa ma'iyatullah, terkait dengan pertemuan dengan Allah dan kebersamaan dengan Allah. Siang ini khatib mengajak kita bersama memahaminya dengan cara yang sederhana. Sebagaimana Al-Quranul Karim sampaikan bahwa tujuan Al-Quran diturunkan oleh Allah adalah untuk pedoman hidup kita. Liqa'ullah, Allah sampaikan dalam surat Al-Kahfi ayat 110 bahwa bertemu dengan Allah itu tidak harus melalui kematian. Karena Allah sampaikan liqa'ullah itu ada syarat. Siapa saja yang ingin bertemu dengan Allah, syaratnya adalah falya'mal amalan sholiha, agar melakukan amal-amal salih. Dan yang kedua, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, tidak boleh mensekutukan Allah. Hadirin, liqa'ullah, bertemu dengan Allah ini, sebagian mufassir memaknai adalah perjumpaan seorang hamba di akhirat. Ada juga yang memaknai bahwa perjumpaan seorang hamba di dunia. Dua-duanya punya dasar yang kuat. Tentu yang paling menguntungkan bagi kita bahwa liqa'ullah itu bukan sekedar di akhirat, tapi juga di dunia. Kenapa ya hadirun? Karena dalam surat Al-Kahfi ayat 110 tadi Allah sampaikan dua syarat saja untuk bertemu dengan Allah itu. Pertama, harus memperbanyak amal soleh. Kedua, tidak mensekutukan Allah. Bertemu secara fisika bukan, tidak mungkin. Nabi Musa saja ingin bertemu secara fisik melihat Allah, beliau pingsan. Dan dijelaskan dengan jelas bahwa Allah bukan seperti wujud manusia. Jadi tidak mungkin di dunia ini Allah bisa ditemui secara fisik sebagaimana keinginan manusia. Namun Allah bisa ditemui lewat hati manusia. Ayolah hadirun, meskipun lewat hati, sederhana sekali Al-Quran memberikan syaratnya. Syaratnya beramal soleh. Apa saja? Salat, amal soleh, bertemu Allah. Berzikir, amal soleh, bertemu Allah. Membaca Al-Quran, amal soleh, bertemu Allah. Meringankan beban saudaranya, amal soleh, bertemu Allah. Bersedekah, amal soleh, bertemu Allah. Menyikapi sikap istri dan anak-anak di rumah, amal soleh dengan sikap yang baik, bertemu Allah. Artinya setiap seorang mukmin, seorang muslim melakukan amal soleh, hakikatnya dia sedang bertemu Allah. Maka Allah ingatkan, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan sekutukan Allah. Apa mungkin kita beramal soleh kemudian saat yang bersamaan menyekutukan Allah? Mungkin banget. Menurut penjelasan alim ulama, jika amal soleh kita niatnya bukan karena Allah, itu punya makna mensekutukan Allah. Sholat ingin dilihat calon mertua, bukan amal soleh yang dimaksud. Membantu orang lain tapi ingin dibalas, dibantu jika kita susah, bukan amal soleh yang dimaksud. Meringankan beban saudaranya agar kemudian dipilih pada konteks pemilu, bukan amal soleh yang dimaksud. Amal soleh yang dimaksud
menyebabkan perjumpaan pertemuan dengan Allah atau liqa'ullah adalah amal soleh yang termasuk di dalamnya tidak ada persekutuan terhadap Allah. Niatnya lurus lillah karena Allah. Hadirin asadakumullah. Jika kita sudah diberi kemampuan oleh Allah untuk beramal soleh dengan meluruskan niat, belum tentu juga menjamin kita akan merasakan yang disebut dengan ma'iyatullah, bersama dengan Allah. Sederhananya begini, hadirin ikhwatul kiram, kita memiliki tangan misalnya, tapi karena kita tidak merasa bahwa kita memiliki tangan, ketika kita memegang sesuatu, kita sibuk mencari orang lain yang membantu kita untuk memegang sesuatu tersebut, karena kita nggak merasa memiliki tangan. Orang yang berjumpa dengan Allah, liqa Allah, belum tentu dia akan ma'iyatullah karena dia belum merasa bersama dengan Allah. Sehingga ayyuhal hadirun asadakumullah, liqa'ullah saja tidak cukup, harus diteruskan dengan ma'iyatullah. Bagaimana caranya? Kalau liqa'ullah tadi syaratnya adalah beramal soleh dengan meluruskan niat agar tidak syirik, terus berada dalam iman. Kalau ma'iyatullah dalam Al-Quran Allah sampaikan innallaha ma'as sabirin. Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Dan banyak sekali ayat yang menyebutkan tentang kesabaran dalam Al-Quran. Belum lagi hadis Nabi Muhammad SAW begitu banyak yang memperkuat penjelasan tentang ma'iyatullah ini. Hadirin, jelas dari satu ayat tersebut menyatakan bahwa syarat agar kita ma'iyatullah adalah sabar. Tidak ada cara lain. Syarat agar kita ma'iyatullah, selalu merasa bersama Allah, adalah sabar. Al-Imam Al-Ghazali menjelaskan kalau liqa'ullah itu punya makna adalah pencerahan kolbu. Hati orang terbuka sehingga sangat memahami sifat-sifat Allah. Asy-Syaikh Ibnu Athaillah menjelaskan tentang ma'iyatullah adalah di mana kondisi seseorang merasa selalu bersama Allah, bukan sekedar diawasi oleh Allah, tapi selalu bersama Allah. Hadirin, sebagaimana ayat tadi, bagaimana caranya agar kita bisa selalu merasa bersama Allah yang kita sebut dengan ma'iyatullah? Caranya adalah dengan sabar. Apa itu sabar? Sabar itu daya survival, daya bertahan menjalankan perintah Allah, sabar. Bertahan menjauhi larangan Allah, sabar. Bertahan menghadapi ujian-ujian Allah, sabar. Memang mudah diucap, ayyuhal ikhwatul kiram, namun tidak mudah dipraktekkan. Kenapa tidak mudah dipraktekkan? Ingat, hadiahnya besar. Orang yang sabar dibersamai Allah dalam kehidupannya. Tekniknya bagaimana ayyuhal hadirun? Agar kita bisa sabar seperti yang dimaksud, agar kita bisa sabar yang menghasilkan ma'iyatullah. Karena kadang ada orang ketika diuji dengan kekecewaan,
dia mulutnya menyampaikan sabar, tapi hatinya nggak terima. Ini nggak sabar. Ayol hadirun. Maka dalam berbagai penjelasan Quran dan hadis, khatib menyimpulkan bahwa untuk sabar itu bisa dilakukan dengan beberapa hal. Yang pertama, ayol hadirun, selalu mengkoneksikan apa yang kita indra melalui penglihatan kita, pendengaran kita, kulit kita, rasa di dalam hati kita, pikiran kita, selalu dikoneksikan, selalu dihubungkan kepada Allah. Kalau ini dilakukan, orang akan sabar. Selalu mengkoneksikan kepada Allah. Ayat yang selalu diingat, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ini ayat yang selalu diingat. Ya Rabb, penguasa alam semesta, pengatur alam semesta ini, tidak ada yang Kau ciptakan dalam diriku, keliling kanan kiriku, alam semesta raya ini yang sia-sia. Semuanya ada manfaatnya. Kalau kita tidak bisa mengambil manfaat dari semua ciptaan Allah yang kita indra, ada masalah, ada problem di hati kita. Hadirin, agar sabar, cara yang paling mudah adalah mengkoneksikan, mengaitkan segala sesuatu dengan Allah. Bagaimana cara mengaitkannya, ayol hadirun? Baginda Nabi mengatakan, ma min abdin muslimin yad'u li akhihi bi dhahril ghaib illa qalal malaku walaka bimithlin. Tidak ada seorang hamba muslim yang mendoakan orang lain tanpa sepengetahuan orang tersebut, kecuali datang seorang malaikat mengatakan, walaka bimithlin, kamu juga dapat bagian yang sama. Allahu Akbar. Hadirin asadakumullah. Inilah caranya. Kalau kita menghubungkan kepada Allah masih sulit karena banyak dosa-dosa kita, hati kita kotor, banyak debunya, ibarat cermin kerak-keraknya banyak, maka cara yang mudah diajarkan Nabi adalah mendoakan. Siapa yang didoakan? Semua yang di luar diri kita. Kenapa didoakan? Karena Allah janjikan akan datangkan malaikat kepada kita, kemudian mengatakan walaka bimithlin, kamu juga dapat bagian doa yang sama. Kita mendoakan orang lain menyebabkan malaikat mendoakan kita. Doa kita kepada orang lain tanpa sepengetahuan dia belum tentu diijabah oleh Allah karena dosa-dosa kita yang banyak. Namun doanya malaikat kepada Allah akan diijabahi oleh Allah. Hadirin azzakumullah. Semoga kita semua dapat menjalankan ini agar kita bisa liqa'ullah, bertemu dengan Allah di dunia ini. Bukan bertemu secara fisik, tapi kehadiran Allah selalu kita rasakan dalam setiap amal soleh yang kita lakukan. Mari kita berusaha dan berdoa kepada Allah agar kita bisa ma'iyatullah, selalu merasa bersama dengan Allah, sehingga perasaan selalu merasa bersama dengan Allah ini akan membahagiakan, menenangkan, dan akan menjadikan kita insyaallah husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawata innahu was samiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.